Kenali sebagai Little India di kota Medan. Kita lihat kehidupan dan suasana mereka yang tinggal di situ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah singgah ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan juga mendoakan kalian supaya sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Insya Allah pada hari ini sekali lagi kita react terkait dengan perkampungan orang-orang India di kota Medan, guys. Bagaimana kita melihat suasana kehidupan mereka, bagaimana mereka fasih berbahasa Indonesia dalam kehidupan seharian mereka, guys. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada India juga, ada juga warga Tionghoa, ada juga orang-orang Arab, tetapi semua menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada kali ini, guys, kita lihat sendiri bagaimana orang-orang India di kampung Medan ini bertutur dan begitu fasih sangat berbahasa Indonesia, guys. Di Malaysia ada juga India, ada juga China, ada juga kalau di Sabah ini beberapa suku kaum, lebih daripada mungkin 50 suku kaum juga sebenarnya di Sabah ini saja, tidak termasuk di semenanjung Malaysia, ya. Kalau di semenanjung Malaysia itu yang besar-besar India, Cina, dan Melayu. Mungkin tidak sehebat apa yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat sendiri bagaimana orang-orang India ini hidup aman dan damai di Indonesia. Oke, guys, dari mana kita dapat video ini? Video ini daripada channel Official Net News. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys. Apa tajuknya pula? Oke, tajuknya ialah suasana negeri India di kampung India di Medan. Oke, jom tanpa berbasa-basi, jom kita lihat dan semak video ini, guys. Kembali di Net 24. Ya, Taufik, kalau misalnya kayak aku nih belum kesampaian ke India, ingin merasakan eksotikanya, makanannya, kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Walaupun di sana nggak ada Taj Mahal sih, Alicia, tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India. Namanya adalah Kampung Madras. Benar, Kampung Madras ini juga dijuluki Kampung Keling. Tahu dong kira-kira kenapa? Tahu, karena sebagian warga yang menetap, kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit Kampung gelap. Keling, tapi ya? jangan salah, Lis, di sana ini makanannya enak-enak semua, makanya dijuluki Tapi juga sebagai kalau surga kuliner Asia. di Malaysia nih, ndak bagus tuh orang cakap Kampung Keling nih, marah orang. Kalau di Indonesia dia cakap Kampung Keling dah. Indonesia. Harus dicoba ya. Kampung Keling. Kalau di Malaysia Kampung Keling nih, kalau dibagi tahu Keling nih, macam tidak berapa sopan, guys. Tapi tidak tahulah kalau di Indonesia mungkin itu bahasa yang lembut di sana. Adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Tradisi yang diperingati 1 tahun sekali pada bulan Adi di penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Perayaan ini bukan di India, tapi di kampungku, Kampung Madras, Indonesia, yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Wow, nampak yang mula-mula tadi, guys, macam berada di India pula kan, tapi sebenarnya di Kampung Madras, Kota Medan. Oke, terletak di Kecamatan Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. Wah. Nenek moyang kami, bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuli kontrak. Oke, awalnya menarik, hanya guys, 25 orang saja, tapi terus berkembang sampai sekarang. Kampung Awalnya Keling 25 menjadi orang salah satu saja. kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat kampungku. Little India. Little India, oke, sedap sedikit. Di sini masih banyak kuil umat Hindu.
Yang terbesar adalah kuil Sri Mariamman. Oh, Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah Kampung keling Madras tidak kami pun sukai sedap karena lagi. lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa iya, India betul, tak ada guys. istilah keling. iya, sama juga dengan di Malaysia guys. Kami Oke. bilang kampung Mantap. keling, ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami Wah. bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang Chandra kurang Bos. respon gitu. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa Lancar. berbahasa India. Berbahasa Indonesia. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari Wah. Wih, fasih berbahasa Indonesia guys. Monica Yunita. Hei, betul-betul lah guys udah ya. ngomong gitu, ada yang cuma Hmm. bisa ngerti, ada yang juga bisa Wah. ngomong. Kami adalah Mantapnya. orang Indonesia, walau memiliki keturunan Betul-betul ya. India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap Lancar menjaga tradisi nenek moyang berbahasa kami. Indonesia guys. Sebelum mengikuti perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan threading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan threading dan memakai mehandi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan Mehandi. seutas benang membuat Apa alis mehandi menjadi itu guys? lebih cantik. Mehandi. Teknik ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Tapi buat yang belum terbiasa, teknik ini akan terasa sakit. Lalu ada mehandi, melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Dulunya, Dia macam mehandi hanya inai guys, dipakai macam oleh para inai. pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Iya. Bahkan varian warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Macam inai lah ni. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Walau terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Betul. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saatnya memilih perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Tapi untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya yang masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, Slang logatnya ini pun acara yang Indonesia, ditunggu-tunggu, weh. yaitu berebut bubur. Kaget. Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan Bubur topping sayuran gandum ini tak dan boleh apa nih? ketinggalan. Kami Oh, percaya macam ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh bubur lah, pendeta yang bubur kan? disertai ritual mengelilingi kuil. Wah. Bubur memakan Tengok guys. Dia macam di India, macam perkampungan India kan, tapi di Indonesia guys. siklus kehidupan, Lagi, guys. di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Ada juga acara makan semua bersama sebagai bentuk macam syukur perayaan. kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sedap sebagai kari ini. bahannya. Seperti makanan vegetarian ya. Nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Mantap. Woi, daun pisang Ternyata lagi. ada alasannya loh daun pisang digunakan sebagai alas.
Oh iya, kenapa ya? Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Oh, oke. Tradisi dan budaya India memang Terbaik. sangat kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga udah ngebaur sama yang lain, terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain Cakep juga, jadi Indonesianya, nggak ada guys. pengalaman yang buruk entah apa Best karena didengarkan. masalah minoritas nggak ada. Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan Kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih Tionghoa, banyak dari kami. Wih, Walau begitu, kita tak dibedakan oleh suku karena kita semua orang Indonesia. iya, semua orang Indonesia. No kan, suasananya macam di Ya, India dulu pula. Wah. kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi Kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Akhirnya berubah lagi jadi Berubah kenal lagi? Kampung Keling. Sejak itu baru mulai populer dan dikenal masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui 3 ganti nama ya, 3 kali ganti nama, ada 3 julukan plus 1 julukan lagi yaitu Little Little India. India. Tapi ngomong-ngomong soal Little Little India, saya India. jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya. Di Singapura ada, di Benar. Malaysia, di Kuala Lumpur Malaysia juga ada. Sama Malaysia. Semoga Little Iya, India Medan ini betul. gak kalah sama mancanegara ya. Bangga kita ya. Bangga dong. Iya. Dan kita Begitu guys, toleransi yang ada di Indonesia, keberagaman beragama, berbudaya, dan juga suku kaum masing-masing yang ada di Indonesia. Dan di kota Medan, Kampung Madras, ataupun Kampung Keling, ataupun The Little India ini, terdapat suku kaum orang-orang India yang tinggal di situ. Dan mereka meraihkan perayaan mereka, meraihkan agama mereka, berkumpul beramai-ramai. Suasananya macam di India guys, macam di negeri India. Tapi ini bukan di India guys, ini di Indonesia, di Kampung Madras, Kota Medan. Kalau macam dibicarakan tadi, di Singapura pun ada, di Malaysia pun sebenarnya ada, di Jalan Masjid India Kuala Lumpur. Tetapi mungkin tidaklah seperti, saya kagum guys dengan yang percakapan petuturan tadi. Orang-orang ini di India di situ persis macam orang Indonesia, cakapan ataupun bicara Indonesianya itu, ngomong-ngomong Indonesianya itu, macam kaget, macam gitulah sekali mendengar mereka berbicara. Begitu tidak terbayang juga ya, ada suasana perkampungan yang sebegitu dan orang-orangnya semua begitu fasih ya berbahasa Indonesia. Itulah yang ada di Indonesia ya. Kalau kita melihat suasana yang terkini di Kota Madras, di Kota Medan, Kampung Madras ini, ada juga orang-orang India ini sudah berhijrah ke tempat lain disebabkan kekangan ekonomi, dan kemudian masuk pula orang-orang Tionghoa yang ada di situ dan mendominasi pula Kota Kampung Madras ini. Dan juga ada juga orang tempatan daripada Minangkabau, daripada Batak, dan juga suasana Kampung Madras Kota Medan ini sudah bercampur baur guys. Tetapi kehidupan mereka tetap sama, sungguh harmoni, bertoleransi, dan juga saling menghormati di antara satu dengan lain. Itulah uniknya di Indonesia ini guys. Walaupun berbagai suku, berbagai bahasa, mereka tetap satu, mereka tetap Indonesia, dan juga bicaranya Indonesia. Nah, itulah keunikan yang ada di Indonesia ini guys. Mungkin di Malaysia ini tidaklah seperti orang-orang Indianya seperti apa yang ada di Indonesia, sebab masih ramai yang menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa India, dan bahasa Melayu itu amat kurang. Jadi mungkin perbedaannya di situ, perbedaannya ada di situ guys. Tapi kemungkinan akan datang kita tidak
tahu mungkin akan lebih lagi berbahasa Melayu mungkin. Tapi saya salut dengan yang ada di Indonesia ini. Dia cepat mempelajari ya. Kalaupun ada orang India datang ke situ, orang Cina datang ke situ, orang Arab datang ke situ, saya pasti di Indonesia ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka fasih berbahasa Indonesia. Nah, di situ keunikannya. Indonesia sebutannya itu sangat senang sebab ikut bahasa-bahasanya itu bahasa yang mudah difahami, guys. Oke, saya ingat itu saja video pada kali ini. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang, guys. Kalau kalian punya pandangan dan pendapat terkait dengan Kota Medan dan Kampung Madras ini yang ada tinggal di situ, kalian tinggal di situ, bolehlah memberikan info-info yang terkini lagi terkait dengan Kampung Madras ini, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.